Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Irwan Satriawan SPD, CGP Angkatan 11 dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN 6 Mataram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan berkat darinya kita bisa berkumpul di ruang ini. Terima kasih juga atas kehadiran teman-teman di sini untuk memenuhi undangan sekaligus menghargai ya teman kita, salah satu teman kita yaitu Bapak Irwan Setiawan untuk melaksanakan salah satu tugas pendidikan guru penggerak yaitu diseminasi budaya positif. Ini sebenarnya sudah pernah juga saya lakukan dulu ketika saya juga melaksanakan pendidikan guru penggerak. Kurang lebih sama seperti itu, materinya juga sama, hanya penyajiannya aja yang berbeda. Berbeda sekarang saya dengan Irwan. Kita kilas balik, kita review balik. Nanti kita dengarkan dan minta tolong teman-teman yang mau bertanya silahkan, minta tolong Pak Irwan yang mau bertanya silahkan. Jadi nanti biar ada interaktif ya, ada kelihatan duduk diskusinya, tidak duduk dengar saja. Itu aja dan insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita meskipun saya sendiri juga menyadari untuk melaksanakan disiplin positif apalagi yang pada bagian segitiga restitusi itu sangat berat karena kita belum terbiasa untuk ke arah sana. Kalau untuk disiplin positif artinya mengajarkan siswa untuk disiplin positif dan apa itu disiplin positif, insya Allah teman-teman sudah banyak yang paham. Tapi untuk melaksanakan bagian dari disiplin positif yang segitiga restitusi itu yang agak sulit. Nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh Pak Irwan sekaligus review apa yang dulu sudah pernah saya sampaikan mengenai segitiga restitusi. Ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi ini kita buka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pada inti kegiatan kita yaitu penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Guru Irwan Satriawan SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdid qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 6 Mataram dan rekan-rekan guru-guru SDN 6 Mataram yang saya banggakan. Baik, dalam kegiatan kali ini saya Irwan Satriawan SPD, seorang CGP Angkatan 11 yang akan memberikan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif yang akan kita dengarkan bersama. Baik, untuk yang paling pertama kegiatan kita ini yang pertama Pak. Nah, baik, ini kita akan refreshing dulu. Saya bikin kegiatan ice breaking pertama. Yuk sebelum selama 30 detik. Sekarang berdiri semuanya, terus berhadap-hadapan. Tidak perlu kelihatan giginya. Pegang tangan teman yang di sebelah laki sama yang laki. Ini bisa ke depan sini. Iya. Boleh. Baik. Udah sama Cici, udah. Kamu boleh waktunya 30 detik ya. Mbak Budi sama
sebentar saja saling berhadapan, jangan lihat matanya, lihat matanya. Gak usah lihat mata, nanti jatuh. Untuk kita membuat kegiatan kita akan menjadi positif, kita harus memberikan diri kita, memberikan diri kita dulu awal yang positif, ya. Saya ini kegiatan kita ini coba sekarang kita coba pegangan tangan. Iya, kita pegangan tangan dulu. Pak Bang, mungkin sama panas, sama iya. Oke, bisa coba pegangan tangan dulu, pegangan tangan. Ayo pegangan tangan. Ya, berpegangan tangan, saling melihat mulutnya semua. Coba sedikit tahan ya. Iya, ini dulu. Saya mulai 1, 2, 3. Senyum 30 detik. Tidak apa-apa, senyum aja. Jangan kelihatan giginya. Usahakan sering mungkin nafas, senyum. Buang semua lelah kita hari ini. Iya. Senyum ya. Iya. Oke, berpegangan tangan. Gimana? Tangan sama panas. Oke, cukup. Sudah selesai. Ya, kita sudah 30 detik. Boleh duduk kembali pada tangan semuanya. Gitu aja. Breathing itu kita sekarang ini menunjukkan kegiatan yang biar membawa aura yang positif. Kita mengawali kegiatan ini kita senang 30 detik. Oke, baik. Kegiatan pertama adalah kita buat kesepakatan. Oke, kesepakatan forum destinasi ini. Di sini saya sudah menaruh 3. Boleh ditambahkan menghargai siapapun. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga boleh makan dan minum dengan tenang, jangan mecah. Baik. Yang ketiga silahkan ditambah kalau mau ada yang menambahkan. Untuk kegiatan kesepakatan kita untuk hari ini, ada yang menambahkan? Ya, ada lagi nggak ditambahin? Kalau memang mau cuma ini boleh. Sudah cukup ya, sepakat ya, kita sepakat untuk kegiatan hari ini menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik dan boleh makan dan minum dengan tenang. Baik, kita sudah mulai kesepakatan. Sekarang kita masuk materi. Materi pertama adalah materi kita ini budaya positif. Bisa digambarkan dengan budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Mungkin sudah Bapak Ibu dengar apa itu budaya positif dan ada intinya. Jadi ada inti budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif ada 6. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan keenam segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif. Ada nggak yang mau menjelaskan apa itu disiplin positif menurut gambaran Bapak Ibu? Dilanjut. Ada nggak yang mau melanjut apa itu disiplin positif? Bisa nggak kasih tahu seperti apa gambaran disiplin positif? Betul? Yang tahu gimana sih? Disiplin positif itu apa? Nanti saya apa? Ibu, Ibu, Cici, disiplin positif gambarannya seperti apa? Ini langsung, tapi nggak bisa. Pembiasaan disiplin positif itu kalau menurut saya pembiasaan baik yang bisa memberi pengaruh baik kepada siswa maupun orang-orang di sekitarnya. Kebiasaan baiklah. Ya, disiplin positif itu di sini ada 3. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menunjukkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai etika.
Yang kedua, disiplin lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, disiplin dapat membuatnya memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian dan atau hukuman. Baik, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi kita pasti sudah tahu nilai-nilai kebajikan yang ada di seluruh manusia. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Inilah nilai-nilai kebajikan yang biasa diterapkan untuk terbentuknya disiplin positif. Baik, kita lanjut yang kedua. Di sini motivasi perilaku manusia. Ada nggak teman-teman tahu nih apa itu motivasi perilaku manusia? Bisa nggak kasih saya pemaparan ini sebatas kemampuan ibu biasa pengetahuan ibu atau itu motivasi perilaku manusia? Bisa nggak? Pak Guru Rif? Bu Ayu mungkin tahu. Yang membuat orang bersemangat. Iya, ngomong aja. Motivasi perilaku manusia. Baik, kita lanjut aja. Biar teman-teman tahu ya. Oke, di sini ada tiga dalam pembelajaran yang sama dasar. Ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang orang berbuat itu biar dia takut dia tidak dihukum. Jadi itu motivasinya berperilaku. Rajin anak itu kadang dia takut bahwa nanti saya kalau setelah ini tidak hukuman. Ini dia motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kadang dia ingin rajin, dia dipuji sama gurunya, dia dipuji sama orang tuanya, orang anaknya rajin. Dan yang ketiga, motivasi diri itu adalah untuk menjadi orang yang ingin mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dari tiga pemaparan ini, menurut Bapak Ibu guru, yang mana yang paling bagus? Yang ketiga, ya pasti semuanya akan berpikir yang ketiga. Tapi terjadi di lapangan itu semuanya pasti terjadi karena kita bisa melihat ada orang yang takut karena hukuman, apalagi takut absen nih, setelah absen yang dibenarnya. Yang kedua karena karena imbalan, ya imbalan untuk penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga ini sebenarnya yang berawal dari diri sendiri. Jadi di sini ada namanya motivasi internal dan eksternal. Yang mana dibilang eksternal? Oke, 1, 2, benar sekali. Jadi motivasi eksternal itu ada yang dari luar, eksternal. Dan yang internal itu yang dari dalam diri. Jadi penerapan untuk motivasi perilaku manusia ini yang paling bagus itu yang bergerak langsung dari diri sendiri. Nah ini yang perlu kita latih biar anak-anak kita ini bergerak dengan kesadarannya sendiri. Baik. Ya, sekarang kita masuk tentang keyakinan sekolah atau kelas. Saya sudah beberapa kali masuk beberapa kelas, sudah melihat beberapa keyakinan kelas. Sekarang kita akan bahas sedikit apa itu keyakinan sekolah. Coba bisa nggak yang sudah buat keyakinan sekolah kelasnya bisa nggak mengatakan kenapa ada keyakinan kelas ini? Apa keyakinan kelas itu apa? Ya. Nah sebenarnya kalau dulu itu kan ada istilah kesepakatan kelas ya, sampai akhirnya menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi sebenarnya keyakinan kelas apa yang berawal dari kesepakatan kelas ini adalah tujuannya untuk supaya kelas itu menjadi tertib, nyaman, tidak hanya untuk guru tapi juga siswa yang sebagai aktor utamanya di dalam kelas. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini adalah berisi tentang aturan-aturan yang membuat guru dan peserta didik itu diharuskan untuk mengikuti apa yang sudah disepakati agar tercipta pembelajaran yang nyaman, yang aman dan tertib. Dan itu untuk menghasilkan keyakinan kelas ini tidak hanya berasal dari pendapat guru, tetapi justru itu merupakan kesepakatan dari peserta didik lebih banyaknya. Luar biasa. Benar sekali dibilang sama guru itu sudah semua dijelaskan tentang keyakinan sekolah atau kelas. Kita akan lihat di sini ada dua tentang keyakinan sekolah dan kelas. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah.
atau kelas dengan adanya kesepakatan yang tadi sudah dibilang, kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di sini yang lebih dilibatkan itu adalah muridnya. Murid ini dipaksa untuk membuat kesepakatan, memberikan dorongan-dorongan untuk dia mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Jadi biar kita sepakat. Dan di sini untuk membentukkan keyakinan kelas ini, usahakan kata-kata yang dilakukan di sini tidak jangan sampai ada kata-kata jangan dan tidak. Ya, tidak boleh buang sampah. Salah kata-katanya. Jadi kesepakatan harusnya membuang sampah pada tempat sampah, bukan tempatnya. Jadi anak misalnya anak begitu juga membuang sampah pada tempatnya berdiri, tempatnya duduk, nanti dia begitu berpikirnya. Tapi gunakan kata-kata yang positif, membuang sampah pada tempat sampah, bukan tempat yang dia belajar, ya. Jadi itu untuk keyakinan kelas. Dan yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi saya tidak membuat itu keyakinan sekolah. Yang pertama, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, berkebinekaan global. Di mana berakhlak mulia di sini kami meyakini dengan akhlak mulia dapat mengeluarkan kebaikan dalam proses belajar. Yang kedua, kami meyakini bahwa pentingnya kemandirian untuk menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, bernalar kritis. Bernalar kritis sangat diperlukan dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang keempat, berkreativitas sangat penting untuk menghasilkan karya. Yang kelima itu bergotong royong, untuk bergotong royong ini untuk menyatukan hati. Dan yang ketiga, berkebinekaan global, diyakini untuk saling menghargai tanpa memandang ras atau agama. Itu untuk keyakinan sekolahnya. Jadi diterapkan di sekolah. Di sini ada keyakinan kelas yang sudah saya buat. Dalam kegiatan saya. Yang pertama itu membuat sampah. Yang kedua, memakai pakaian yang rapi, tepat waktu saat masuk kelas, bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai. Ini keyakinan kelas yang saya buat. Jadi bisa diterapkan di ruang kelas Bapak Ibu guru, dan beberapa kelas juga sudah saya lihat dengan beberapa keyakinan kelas. Setidaknya mengurangi kata-kata yang negatif, semua yang positif ditaruh di sana. Kalau ada kata-kata jangan, buang sampah, dihilangkan kata-kata jangan. Karena bahasa yang negatif itu akan membuat anak-anak itu melakukan kata-kata yang negatif juga. Sedikit-sedikit, jangan mencoret, jangan gini, sedikit-sedikit dibuat banget. Ya, diusahakan tidak membuat kata-kata yang negatif. Baik, kita lanjutkan. Ya, sekarang ini kebutuhan dasar manusia. Ini kayaknya semua tahu di kebutuhan dasar manusia. Pak Heri mungkin mau menjelaskan apa itu kebutuhan dasar manusia? Urip ya. Apa banyak sih. Makan, minum. Tadi bapak ya. Saya ini kan. Nah ini kalau dilihat dari gambarnya ini ada gambar uang. Terus yang kedua itu gambar harta itu. Ya, gambarkan ini. Nah, terus yang hati ini. Hatinya apa, Pak? Ya, rasa nyaman mungkin. Ya, itu saja. Luar biasa, ya. Itu semua itu ada tentang kebutuhan dasar manusia. Kita akan masuk apa itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Ya, yang pertama itu bertahan hidup. Secara manusiawi kita pasti kita akan bertahan hidup di mana-mana kita akan bertempat itu pasti kebutuhan dasar manusia itu pertama itu bertahan hidup. Yang kedua itu penguasaan. Ya, bagaimana kita ingin dilihat sebagai orang yang berkuasa, orang yang memiliki kemampuan. Terus kesenangan. Pasti kebutuhan kita itu butuh senang, tak mau sedih-sedih. Terus kebebasan, ingin bebas. Kebutuhan dasar manusia itu ingin bebas, tidak mau ada tekanan. Dan yang kelima, kasih sayang dan rasa ingin diterima.
Pastilah setiap orang manusia ingin merasakan, ingin diterima, tidak mau didiskriminasi, tidak ada yang mau tertekan. Ini yang kita harus sebenarnya gambarkan ke anak-anak kita. Kita itu tidak menekan, tidak memberikan anak itu punishment atau kayak tekanan dia harus seperti ini, dia harus jadi seperti ini. Karena dia memiliki dasar, kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang manusia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan yang tadi atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka tidak bisa kesenangan, tidak memenuhi kesenangan. Mereka tidak merasa lebih kebebasan, tidak merasa bebas. Mereka merasa tidak disayangi. Mereka tidak merasa memiliki tempat penguasaan. Jadi salah satu yang kurang itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, maka mereka akan melanggar nilai-nilai kebajikan yang tadi yang kita sudah pertama tadi itu, dia akan melanggar seperti berketuhanan yang Maha Esa, ya, dia akan keluar dari zona yang itu, zona aman itu, karena di kebebasan kebutuhan dasar manusia ini, dia satu aja yang tertekan maka dia akan keluar, dia akan melanggar peraturan-peraturan dari nilai-nilai kebajikan. Makanya pentingnya kita menguatkan penguatan kebutuhan dasar manusia ini, itu yang diterapkan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu wajib harus memiliki penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini penting untuk Bapak Ibu untuk dipahami, kita sama-sama belajar. Saya juga ini karena masih dalam posisi belajar. Di sini kalau kita sudah memberikan kebutuhan dasar manusia, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik, kita lanjutkan. Ini kita sudah masuk ke sesi yang kelima, posisi kontrol restitusi. Di sini posisi kontrol, ada nggak kemarin yang masih mengingat kita jelas balik apa itu posisi kontrol? Ada nggak yang tahu? Masih nggak kemarin waktu dikasih desiminasi tahun lalu, masih nggak mengingat apa itu posisi kontrol tentang restitusi? Masih mungkin ada yang lupa ya. Kita akan buka sekarang biar saya ingatkan lagi. Di sini posisi kontrol seorang guru. Di situ ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kadang kita akan paling sering berada di posisi penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, kebanyakan seperti itu. Ini posisi kita sebagai seorang guru. Kadang kita pembuat merasa bersalah. Ini yang sering dilakukan kadang. Kamu sudah mengecewakan saya, kamu sudah mengecewakan Bu Guru, kamu sudah mengecewakan Pak Guru. Kamu tahu enggak? Nah, ini kata-kata membuat merasa bersalah ini. Ini menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi kita berceramah ke anak-anak, membuat merasa bersalah. Jadi kita buat dia merasa bersalah, biasa seperti itu. Kadang kita teman, kadang membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, bantu ibu sekali. Kita buat merasa bersalah. Pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Ini kata-kata yang dari gurunya. Terus manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berbuat. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi, nah, jadi kata-katanya seperti itu. Kebiasaan Bapak Ibu guru terkait dengan posisi kontrol yang terhukum ini, kita paling sering melakukannya, ya. Semua orang paling sering kita, saya sendiri dan juga sebelum mempelajari teori, ternyata posisi saya itu di penghukum. Kadang kita tidak sadar menghardik anak-anak, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, kita dengar dulu. Kamu telah nih, Pak Guru suruh kamu belak, susah, gitu. Sebenarnya posisi kita yang paling bagus ini menurut Bapak Ibu guru posisi apa? Yang mana? Dari 5 ini yang paling bagus yang mana? Ya, yang paling bagus itu manajer ya Bapak Ibu ya. Yang paling bagus itu posisi manajer. Tapi itu kayaknya sulit karena kita pasti mau mengalami semua 5 posisi ini kita akan harus dalami. Jadi semua, kadang kita harus berperilaku seperti teman, seperti pemantau di saat dia lagi belajar, sebagai seorang pembuat merasa bersalah ini. Kadang ada anak-anak yang bisa bangkit terkait memang dari kegiatan merasa bersalah, tapi perbuat merasa bersalah ini sebaiknya dikurangi, tidak dihapus lagi. Kamu ini sudah membuat orang tuamu sedih, gitu. Nah, kayak gitu tuh membuat merasa bersalah. Jadi dia
kamu sudah mengecewakan bapak ibu bapakmu kayak gitu. Jadi membuat kekecewaan mendalam kepada dirinya. Nah, ini membuat merasa bersalah. Kita lanjut lagi nih, nah ini sekarang untuk kontrolnya yang tadi, dampak pada muridnya. Kalau dia penghukum, mengulangi kesalahan berulang kali. Jadi anak-anak kalau kita melakukan hukuman, maka dampak untuk murid itu mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Terus pembuat merasa bersalah. Jadi dampak untuk muridnya rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ya. Terus untuk teman, dampak pada murid itu tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi kalau kita sering membuat anak ini sebagai teman, maka dia akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Terus kalau pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kalau manajer mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah itu yang dampaknya yang sebagai murid. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau untuk murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kalau kita sebagai guru sudah sebagai penghukum, maka murid itu akan menempatkan kita di tempat yang paling tidak mau dia menganggap kita gurunya, karena kita sering menghukum. Jadi murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Terus untuk membuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru, kalau untuk yang teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Dan kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Dan untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi inilah gambaran-gambaran untuk posisi kontrol seorang guru. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, yang ketiga, segitiga restitusi. Nanti saya akan kasih gambaran tentang posisi kontrol, ada videonya, biar kita lihat bersama. Tapi kita akan masuk dulu ke yang terakhir, segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian, ya. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Di antaranya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuannya cuma satu. Kalau dari kegiatan segitiga restitusi, hanya tujuannya ini, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan di dalam segitiga restitusi ini ada beberapa kasus yang akan kita selesaikan. Banyak kasus, akan banyak cerita yang akan kita dapatkan. Yang seperti tadi yang kita dapatkan tadi pagi, tiba-tiba ada anak melapor mau tawuran, kelas 3 mau tawuran, ya tadi. Nah saya coba melakukan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas. Jadi semua kita, jadi kamu mungkin salah dengar, mungkin kamu ini salah paham, menstabilkan identitas. Jadi untuk meredakan emosinya. Kalau kita dengar kenapa nak mau berantem aja. Nah, stabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, buat dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu salah, itu valid, dan menanyakan keyakinan. Sekarang kamu harus buat seperti apa? Berikan dia solusi, biar dia selesaikan permasalahan sendiri. Itulah dari maksud dari segitiga restitusi. Tujuan kita menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, sebelum selesai saya akan memberikan sedikit 12 menit saja kegiatan dan video yang kita tonton bersama. Welcome to Teaching English, the world's largest online community for English. Baik, ini sedikit posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Boston dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf kali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu.
Saya memang terlambat bangun tadi, jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Baik, itulah beberapa 5 posisi kontrol yang ada di dalam kegiatan kita selama pembelajaran di sekolah. Jadi ada posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi manajer. Itu tadi sedikit pembelajaran buat kita bagaimana cara menyikapi ketika ada anak yang melakukan kesalahan di sekolah. Baik, ini kita kegiatan yang terakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya terkait dengan apa yang saya paparkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Irwan Satriawan SPD, seorang guru penggerak, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita speaking sedikit ya, biar kita pulang juga terakhir ini. Saya ada tepuk salut namanya, ya. Coba ya, biar bisa ya tepuk salut untuk smart. Saya mau merubah kata-kata salut itu jadi smart. Tapi salut smart ya, smart ya. Jadi tepuknya kayak gini. Kalau kita tepuk smart, 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 smart. Oke, kita coba ya. Pas bilang langsung masuk. Pas bilang baru masuk 2 kali tepuknya. Siap? Coba kita coba sama-sama. Tepuk smart, 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 smart. Coba ya. Langsung smartnya langsung jempol. Oke, tepuk smart, 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 smart. Coba ya, ulang lagi sampai tempat. Tepuk smart, 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 smart. Demikianlah aksi nyata saya tentang desiminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.